Saya berada di Yerusalem untuk mencari 7 lokasi di mana Yesus mencurahkan darahnya untuk kita. Kami berada di biara sekali lagi, di mana kami hampir melewatkan bagian yang penting. Dan kami akan mengunjungi gereja Flagellation, di mana kami akan mencoba sedekat mungkin ke tempat di mana prajurit Romawi memahkotai Yesus dengan mahkota duri 2000 tahun yang lalu. Selamat datang di 7 keajaiban di Yerusalem. Hari ini, saya telah memutuskan untuk kembali ke biara para suster Zion, tempat di mana sepotong batu Romawi yang indah telah digali di ruang bawah tanah. Kita berada sangat dekat dengan lokasi Yesus dicambuk oleh para prajurit Romawi yang kemudian dimahkotai dengan mahkota duri. Kita akan menemukan sebuah rincian khusus di salah satu ubin yang tidak ingin kita lewatkan. Kita dapat menemukan tanda-tanda pahatan kasar pada salah satu ubin di halaman dalam tempat Yesus dicambuk yang dipotong untuk sebuah permainan raja. Permainan raja adalah semacam permainan undian dengan dadu yang dimainkan para prajurit Romawi untuk menghabiskan waktu. Orang yang kalah dalam permainan ini disebut raja orang-orang bodoh. Kemudian ia harus memakai jubah merah dan akan diejek oleh rekan-rekannya. Menurut cerita, yang kalah diperbolehkan untuk meminta orang lain untuk menggantikannya. Jadi saya berpikir, apakah mungkin 2000 tahun yang lalu orang yang kalah mengambil Yesus dari Nazaret untuk menggantikannya sebagai raja yang bodoh. Namun kita tidak pernah tahu kepastiannya. Apa yang kita tahu adalah bahwa prajurit membawa Yesus ke halaman dalam setelah dia dicambuk. Mereka memanggil seluruh batalion. Yesus dalam keadaan setengah sadar dan diejek oleh para prajurit. Meskipun Pilatus tidak menyuruh mereka melakukannya, namun mereka tetap merobek pakaian dari tubuhnya. Mereka berpikir adalah lelucon yang bagus dengan menggantungkan jubah merah prajurit Romawi di punggungnya yang robek. Mereka dengan mengejek memberinya sebatang bulu untuk dipegang sebagai tongkat kerajaan. Dan mereka menjalin mahkota dari cabang berduri dan dengan kasar mendorongnya ke kepalanya. Mahkota duri kemungkinan besar terbuat dari cabang-cabang kering dari pohon yang memiliki duri setajam silet sepanjang 2,5 cm yang dengan mudah menembus kulit. Sambil mengejek, para prajurit jatuh berlutut di depan Yesus dan berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahi wajahnya, merampas tongkat dari tangannya, dan memukul kepalanya dengan tongkat tersebut. Sehingga duri yang setajam silet menembus kulitnya dan dia mulai berdarah untuk kelima kali. Tanpa disadari, para prajurit melakukan suatu tindakan profetik. Mereka menunjukkan fakta bahwa Yesus datang untuk dimahkotai dengan mahkota duri yang ada di hidup kita. Untuk menjelaskan ini dengan baik, kita perlu pergi ke tempat lain, di mana kita akan merenungkan arti mahkota duri dan keajaiban kelima dari salib. Saya sedang berjalan menuju biara Fransiska tua di dekatnya, dan kita akan menemukan sebuah kapel di halaman dalam yang dibangun oleh tentara salib sebagai rumah doa. Pada tahun 1838, para Fransiskan mengambil alih kapel tersebut dan merenovasinya. Baik bagian dalam maupun luarnya, kapel ini dihiasi dengan mahkota duri. Disinilah kita akan merenungkan makna keajaiban kelima dari salib. Ketika Anda memasuki ruang kapel, Anda akan melihat sebuah lambang mahkota duri yang nampak di atas pintu masuk. Tetapi begitu Anda masuk ke dalam, Anda akan menemukan lebih banyak lagi.
Ketika kita melihat ke atas ke langit-langit, dengan jelaslah kita tahu mengapa kita ada di sini. Kubah di atas altar dihiasi dengan megah, dengan mosaik emas, menjadi sebuah lukisan mahkota duri yang sangat besar. Mosaik emas itu dibuat sedemikian rupa, hingga mahkota duri nampak seperti sinar matahari yang menyorot sinarnya. Dan jika dilihat lebih dekat, Anda bisa melihat ada 16 bunga ditenun ke dalam mahkota duri. Sekilas, bunga-bunga ini nampak sangat kontras dengan mahkota duri. Bagaimana Anda dapat menggabungkan sesuatu yang begitu kejam dan indah dalam satu karya seni? Ketika Anda memahami tujuan dari mahkota duri dan arti keajaiban kelima dari salib, karya seni ini menjadi mahakarya dengan makna yang besar. Peristiwa di mana prajurit Romawi memahkotai Yesus dengan mahkota duri bukanlah peristiwa yang secara kebetulan terjadi. Kejadian ini sepertinya diatur oleh Bapa untuk menunjukkan kepada kita apa arti keajaiban salib kelima bagi kita. Mahkota duri yang digunakan prajurit Romawi untuk memahkotai Yesus adalah simbol kutuk. Kutuk yang datang ke bumi setelah Adam dan Hawa berdosa. Dalam Kejadian 3, kita membaca bahwa bumi dikutuk dan menghasilkan semak duri dan rumput duri sebagai akibat kejatuhan manusia. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, "Terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu." Definisi terbaik dari kutuk secara sederhana adalah konsekuensi dari dosa. Ketika Yesus dimahkotai dengan mahkota duri oleh prajurit Romawi, itu adalah tindakan profetik yang melaluinya menjadi jelas bahwa Yesus menjadi terkutuk untuk menggantikan posisi kita. Kita membaca Galatia 3, dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Yesus tidak hanya menanggung dosa kita ke atas dirinya sendiri, tapi juga akibat dosa, rasa bersalah, rasa malu, dan perasaan sebagai korban. Beberapa orang Kristen masih terjebak dalam ketidakadilan di masa lalu, menyebabkan mereka terus-menerus merasa sebagai korban. Mereka percaya kebohongan bahwa hidup mereka ditentukan oleh masa lalu mereka. Namun kebenarannya adalah bahwa hidup Anda ditentukan oleh pilihan-pilihan yang Anda buat. Pilihan yang Anda buat kemarin menentukan kualitas hidup Anda hari ini. Jika Anda percaya kepada Yesus, maka hidup Anda tidak akan ditentukan oleh apa yang telah dilakukan terhadap Anda, tetapi oleh apa yang telah dilakukan untukmu di salib. Yang benar adalah bahwa Yesus menjadi korban menggantikan Anda. Dia ingin Anda merangkul keajaiban salib. Di gereja kami ada salib dengan mahkota duri sebagai simbol dari kutuk, yakni konsekuensi dosa dalam hidup kita. Setelah khotbah saya tentang keajaiban kelima dari salib, seorang wanita maju untuk memberikan kutuk dalam hidupnya kepada Tuhan. Seorang memberinya mahkota duri untuk dipegang dan berkata, "Apakah Anda ingin memberikan rasa sakit dan ketidakadilan yang menimpa Anda kepada Yesus?" Saya dapat melihat betapa sulit untuknya melepaskan mahkota duri dalam hidupnya. Dia memegang begitu eratnya sehingga duri menembus dagingnya dan darah pun menetes. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda percaya bahwa Yesus dimahkotai dengan mahkota duri hidup Anda? Dia ingin Anda memberikan mahkota duri Anda kepadanya. Masa lalumu, rasa sakitmu, amarahmu, kesedihanmu, penolakanmu, perasaan rendah dirimu, hakmu untuk membalas, dan peran Anda sebagai korban. Lihatlah bagaimana Raja segala raja membungkuk di hadapanmu dan berkata, "Ketika para prajurit memukulku di kepalaku dengan tongkat dan duri menancap di dalam kulitku, aku," kata Yesus, "memikul konsekuensi dosa dalam hidupmu
ke atas diriku. Janganlah takut, katanya, tetapi mahkotailah aku dengan mahkota duri hidupmu. Mari kita berdoa bersama di sini, di tempat di mana perhatian kita tertuju pada makna mahkota duri dan meminta keajaiban pembebasan terjadi pada Anda. Bergabunglah dengan saya dalam doa berikut. Bapa Sorgawi, terima kasih bahwa Yesus menanggung setiap kutuk di hidup kami ke atas dirinya. Saya berdoa untuk mereka yang sekarang memutuskan untuk memberikan mahkota duri mereka pada Yesus. Tolong mereka untuk melepaskan masa lalu, luka, amarah, sedihan mereka. Tolong mereka menghancurkan pola dosa dalam hidup mereka dan bebaskan mereka dari semua konsekuensi dosa. Dalam nama Yesus, setiap kutuk yang menahan mereka dalam perbudakan sekarang juga dipatahkan, sehingga berkat-Mu menjadi berkat mereka. Dalam nama Yesus. Amin.